Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abdul Sulaiman. Saya Ahmad Firmanani. Oke. Hari ini saya akan menyelesaikan presentasi elektronik kontrol mobil. Untuk materi presentasi kami, yang pertama pengertian ECU, fungsi ECU, komponen ECU, jenis-jenis ECU, dan cara ECU serta gejala kerusakan pada ECU. Untuk materi yang pertama, pengertian ECU. Sebelum mengetahui komponen yang fungsi dari ECU mobil, perlu kamu ketahui fungsi dari ECU sendiri ada singkatan dari Electronic Control Unit. ECU sendiri memiliki peran sangat penting pada penggunaan suplai bahan bakar, kemudian untuk membaca kerusakan yang terjadi pada suatu komponen pada mobil, seperti sistem pengamanan, airbag, dan masih banyak lagi. Fungsi ECU. Fungsi ECU memiliki peran penting untuk mengatur kinerja mesin mobil. Berikut adalah fungsi dari ECU. Pertama, melakukan pencampuran BBM. Kedua, mengontrol asupan udara ke ruang bakar. Ketiga, mengukur waktu pencapaian. Keempat, membaca putaran mesin. Kelima, memberi informasi kepada mekanik atau owner jika terjadi malfungsi pada komponen tertentu. Ketujuh, menghapus serta mereset kerusakan atau settingan kinerja mobil. Yang ketiga, komponen ECU. Komponen ECU sendiri memiliki komponen penting seperti Pertanyaan. CPU, Central Processing Unit. Yang kedua, sensor. Yang ketiga, aktuator. Yang keempat, relay. Berikut untuk jenis-jenis ECU. Yang pertama di sini ada DCM, ECM, kemudian BCM, yang keempat PCM, yang kelima ABS kontrol modul, yang keenam HVAC kontrol modul, yang ketujuh adalah airbag kontrol modul. Untuk ECU TCM. ECU TCM atau transmisi kontrol modul adalah modul yang hanya terdapat pada mobil transmisi otomatis yang berfungsi sebagai pengatur pemindahan momen serta sekaligus membaca mesin. Yang kedua, ECU ECM. ECM atau engine control modul adalah ECU yang khusus mengatur kinerja mesin dimulai dari proses starting, busi bekerja hingga proses pendinginan. Kemudian yang ketiga, ECU BCM. ECU BCM, ECU BMC. BMC atau body control modul adalah model yang khusus mengatur kinerja kelistrikan komponen mobil, terdiri dari lampu, klakson, bumper, serta sistem hiburan. Yang keempat, ECU PCM. PCM atau Power Train Control Modul adalah modul yang khusus mengatur kinerja power train. Modul ini akan memastikan aliran tenaga dari mesin hingga ke roda berjalan efisien. Modul ini biasanya terdapat pada jenis mobil penggerak 4 roda. Yang kelima, ECU ABS. Sesuai namanya, modul ini digunakan pada mobil dengan sistem rem teknologis ABS. Fungsinya mengatur
pengereman agar tidak menguji ban atau slip. Ketika berada di jalanan licin, selain itu juga berperan dalam sistem keselamatan seperti ESC, Electronic Stability System, dan ASA, Wheel Strap Assist. Yang keenam, ECU HVAC. Modul ini memberikan pengendalian sirkuit kabin secara otomatis sesuai dengan kondisi cuaca di luar dan dalam kabin. Yang ketujuh, ECU airbag. Airbag adalah modul keselamatan yang bertugas untuk mengembangkan kantung udara jika terjadi benturan keras pada mobil. Yang kelima, cara kerja ECU. Pertama, diawali dari sensor seperti pulser, MAP, TPS, dan lain-lain. Kemudian sensor tersebut memberikan sinyal kepada ECU, lalu ECU tersebut mengontrol dan memberikan sinyal kepada aktuator seperti busi, injektor, pompa, dan lain-lain. Kemudian untuk yang keenam, jalan kerusakan ECU. Yang pertama seperti engine lamp menyala terus menerus. Yang kedua, konsumsi BBM boros. Yang ketiga, engine stalls atau mogok. Kemudian yang keempat, mobil suruh nyala. Yang kelima, performa mesin turun. Berikut penyebab kerusakan ECU. Yang pertama, melintasi area banjir. Yang kedua, kesalahan setting ECU. Yang ketiga, rusaknya kabel. Yang keempat, kesalahan menyambung kabel ECU. Yang kelima, koil dan sensor rusak. Baik, untuk yang bertanya silakan. Nah, ayo silakan nak pertanyaan. Fungsi utama itu pada sistem engine. Fungsi utama itu pada sistem engine. Fungsi utama itu pada sistem engine. Yang pertama itu seperti pencampuran bahan bakar, kemudian suplai udara, serta membaca titik pencapaian TMA, TMD, serta membaca RPM pada mobil. Oke, gimana Andra? Masih belum? ECU itu kan tadi ada berapa macam tuh ECU tuh? Itu ECU yang mana yang kamu tanya nak? ECU secara umum atau ECU yang dijelaskan tadi tuh? Nah, secara umum. Oh, secara umum berarti sistem bahan bakar sama sistem pengapian berarti nak. Ya oke. Coba jelaskan nak. MS. Ada yang perlu tambahkan yang lain? Oh, Mr. Bedowi. Ayo Wi. Cara kerja ECM itu ya apa? ECM. Electronic Control Module. ECM atau engine control module sendiri bekerja mulai dari proses starting, kemudian lanjut kursi bekerja hingga proses pendinginan pada radiator. Ku nek ECM rusak, terus ya apa? Ganti baru. Ganti. Temannya tanya kok ketawa sih kamu lele kok. Ah. Dek, Dok ditanya ditulis yang nanya tadi itu loh. Mulai dari Indra, hilang. Towi. Ayo yang lain nak. Indra ada yang bertanya ini. Di. Kamu gak usah nanya, Dok. Udah dijawab. Udah dijawab. Ayo CPU. Apa? Di jeronya itu bawa apa sih? Pokoknya CPU. Soalnya ya terus. Oh komponen ECU dah. Oh komponen ECU. Processing unit Berapa ya? fungsi Aktuator atau sensor ditanya atau apa itu nak? Oh CPU, CPU, Central Position apa itu? Unit. Ada di situ Le, ada anak. Menerima dan melaksanakan perintah dan atas di perangkat lunak.
Apa Nduk? Benar? Benar Lang. Bener lah. Ada yang lain yuk? Cara perbaikan ECU jika terjadi kerusakan. Ganti baru. Mang wis ditakoni. Temannya tanya kok marah sih? Scan tool. Temannya tanya kok marah sih hari-hari iki lho piye sih? Iya Pak, solusinya ganti baru Pak kalau itu rusak. Loh, jawab yang benar sih nak, ojo guyu. Ki pramai ki guyu, Pak. Ganti baru. Belum tentu harus ganti baru, tapi didiagnosis dulu. Kerusakannya apa? Itu kan begitu. Diagnosisnya, oh ini udah nggak bisa. Karena apa? Baru, ganti baru. Kalau itu ganti baru, bengkel opo sih, Lek? Ayo, yang lain. Sama. Yoga. Roga. Apa yoga pertanyaannya? Oh, kelebihan kekurangan menggunakan sistem kontrol modul itu apa sih? Dibandingkan sama platina gitu katanya. Oh, bandingkan sama Kijang itu loh. Kijang yang gak ada ecunya. Ya piye sih? Kijang merah. Kijang merah itu. Aja nyindir awak ule. Nyindir le. Ki parah iki. Parah mekaniknya udah hacu iki parah iki. Nyindir iki. Masa aku harus beli Daihatsu le? Mau aku beli tuku Daihatsu. Mau aku tuku Daihatsu. Yang pertama untuk penginjeksian ruang bakar, bahan bakar kepada ruang bakar. Hal itu lebih baik serta maksimal, seperti pencampuran bahan bakar, kemudian udara, serta proses pengapiannya lebih baik. Wow. Untuk kekurangannya sendiri, Kekurangannya itu apa sih le? Ayo. Apa sih kekurangannya itu? Yang lain bantu. kekurangannya sendiri pada Ini jika kerusakan aja sih. dari auto 2000 Singaraja ya. Ayo. Mana? Stefanus, ayo Step. Apa kekurangannya itu mobil yang menggunakan itu Step? Ayo jawab Step. Ayo. Ayo, ada yang bantu? Ya, apa? Kalau ecunya rusak mahal, Pak. Mesin tidak awet. Iya. Waduh. Itu tak. Ayo bantu ini sama Alfa Videan. Ayo bantu Van. Alfa Videan ini. Auto 2000 Singaraja, ayo. Apa kelemahannya mobil yang menggunakan ecu itu? Apa sih kelemahannya, Le? Harganya mahal gitu loh. Ada yang bilang harganya mahal. Ya perbaikan relatif mahal. Kekurangan? Mobil sering bermasalah. Apa? Mobil mati. Mesin mobil mati. Tidak awet mesin dah. Kenapa sih? Loh, itu ada kekurangan yang seperti itu. Ada. Benar gak? Ayo, Yoga yang tanya, gak? Benar tak gak? Ya bener ayo. Benar tak gak? Oh. Nanti Yoga bilang aku gak tahu juga, aku yang nanya kok. Pak Stefanus itu loh ditanya. Apa benar? Gak tahu, aku gak tahu. Ayo coba. Masih ada lagi, Le? Masih ada nak jawabannya? Ya sih, mau jawab tak? Oh mau nanya, yes tanya silakan. Kan tadi berbicara kayak alirannya performa mesin turun kan Pak. Nah itu yang bikin performa mesinnya turun sama cara biar performa mesinnya nggak turun gimana? Oh, waduh mantap pertanyaannya bagus Rek. Performa mesin, Pertanyaannya mekanik. Jadi ada sensor map. Sensor map sendiri itu ada sensor udara. Yang biasanya ada di saluran Intake. saluran udara Pak. Ya. Dari filter udara kemudian sebelum dimasukkan ke ruang mesin, throttle itu, Ya. di situ ada sensornya Pak. Biasanya saya sendiri itu kotor. Dan untuk solusinya kita bersihkan dulu, kemudian pasang kembali. Biasanya langsung ke
Sensor apa? Sensor IAT itu dah. Sensor IAT dah. Ya. IAT itu fungsinya apa sih? Cari Map apa IT? Pak. Map. Oh, map. Tekanan berarti ya. Ya, wis. Itu yang menaikkan performa. Ayo, yang lain coba. Ini. Mang di sistem ABS ono HSA, Oh. start assist. Apa itu start assist? ambil cara nggak ini ya. Oh, Cara mengerjakan Cara SA. HSA. Oh, boleh. Nur, ayo Nur. Ayo, Pacar bisa Pak. Fajar. Pertanyaannya apa tadi, Le? Bisa ngerti ya pertanyaannya? Dir? Oh, masih cari ya? Masih mencari. Gak, buka topinya gak? Ya, biar kelihatan ganteng awak mulai. Ini mekaniknya anu nih, apa Mercy kok diam saja ini. Sini. Ayo, ada? Silakan. Start assist sendiri aku jelas seperti pengereman. Jangan ribut, Nak. Mobil terkini Ya. yang membantu pengemudi ketika membawa mobil pada jalanan menanjak. Jadi pada saat itu diaktifkan, pada saat kita menanjak seperti ke kanan, kan biasanya macet Pak ya. Ya. Nah, supaya mobil waktu digas itu tidak turun ke bawah atau glosor. Mundur Pak. Ya. Terus kita aktifkan fitur ini Pak. Oh gitu ya? Ya. Ya, dikembalikan ke yang nanya tadi. Fai, benar enggak Fai? Ya Pak. Betul ya pertanyaannya? Oke. Oke, udah berapa orang yang bertanya? Duk? Oh 5, cukup ya. Oke, cukup pertanyaannya. Nanti poin berikutnya yang ketiga. Tutup Nak. Baik, terima kasih. Nanya kah? Ya, coba tangan sih. Ayo tutup Mas. Baik, terima kasih atas hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.